Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alian dengan NIM 2001300059 dan saya akan membawakan tugas proses produksi metal casting. Metal casting. Apa itu metal casting? Metal casting adalah proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang hasil cetakan. Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Jenis-jenis metode pengolahan logam cor, yaitu CNC machining, powder metallurgy, investment casting, die casting, metal injection molding, dan metal 3D printing. CNC machining. Machining cocok untuk situasi pekerjaan yang membutuhkan volume komponen yang rendah, serta tingkat kompleksitas yang tidak terlalu rumit pula. Ukuran mesin CNC pun terbilang besar, seperti mesin bubut khusus atau mesin untuk membengkokkan dan melipat plat logam. Powder metallurgi. Metode metalurgi serbu atau powder metallurgi adalah proses pembuatan logam, di mana serbu logam awalnya dipadatkan dengan panas atau tekanan untuk membentuk bagian hijau, yang kemudian disinter secara keseluruhan dalam suatu tungku. Keuntungan dari teknik ini adalah metodenya yang terbilang cukup sederhana atau simpel, karena tidak banyak langkah atau kerumitan lainnya dalam proses produksi. Namun metode ini hanya dapat dilakukan untuk geometri plat logam yang bentuknya relatif sederhana. Serta metode ini juga membutuhkan biaya investasi di muka sebagai modal yang terbilang cukup. Investment casting. Metode casting ini telah ada selama ribuan tahun, dengan menggunakan lilin yang dilelehkan untuk membuat cetakan. Hal ini memungkinkan proses fabrikasi agar lebih ekonomis, khususnya untuk parts yang memerlukan pencetakan detil dan kompleksitas rumit. Namun metode ini tentunya membutuhkan biaya tenaga kerja yang tinggi, serta adanya keterbatasan dalam proses casting logam cair yang membuatnya kurang cocok untuk produksi volume. Die casting. Die casting merupakan salah satu metode casting yang paling sering didengar ataupun diterapkan para pelaku industri. Die casting bisa dikatakan mirip dengan investment casting, namun dengan biaya modal yang lebih tinggi. Namun biaya modal tersebut akan terakumulasi dari biaya unit per parts yang cenderung lebih rendah. Sehingga metode ini menjadi pertimbangan menarik bagi para pelaku manufaktur. Metal injection molding. Metal injection molding atau MEM atau biasa disebut powdered injection molding merupakan teknik pembuatan logam yang menggunakan peralatan cetakan injeksi untuk pembuatan bagian logam sederhana maupun bagian yang kompleks dengan tingkat toleransi yang ketat. Proses kerjanya meliputi logam bubuk halus dicampur dengan bahan pengikat atau pelumas untuk membuat bahan baku, yang kemudian dibentuk dan dipadatkan menggunakan injection molding. Pencetakan logam 3D atau metal 3D printing. Setiap peralatan teknologi tentu menawarkan keunggulan maupun fungsi niche dalam suatu ekosistem produksi, termasuk proses manufaktur logam. Teknologi pencetakan 3D logam telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir,
seiring maraknya perkembangan IoT atau Internet of Things, sehingga dapat secara efektif bersaing dengan metode manufaktur tradisional dalam hal kompleksitas tinggi. Kelebihan dan kekurangan metal casting. Kelebihan pengecoran. Berikut beberapa kelebihan penggunaan proses pengecoran dalam manufaktur. Saat ini terdapat banyak variasi metode pengecoran bentuk. Pengecoran dapat digunakan untuk membuat komponen dengan geometri kompleks termasuk bentuk bagian luar maupun dalam. Dapat membuat komponen yang memiliki rongga atau lubang. Kekurangan pengecoran. Setiap metode pengecoran memiliki kekurangan yang berbeda. Berikut kekurangan-kekurangan pengecoran dari berbagai metode yang ada. Yang pertama, bisa terjadi porosity. Kedua, sifat mekanisnya kurang baik. Dan ketiga, tingkat akurasi dimensinya buruk. Cacat pada pengecoran. Cacat pada pengecoran yaitu yang pertama, pembekuan dini atau misran, yaitu pembekuan yang terjadi sebelum seluruh pengisian rongga cetak selesai. Penyebab terjadinya pembekuan dini atau fluiditas logam cair kurang, temperatur penuangan terlalu rendah, penuangan terlalu lambat, beberapa bagian rongga cetak terlalu sempit. Yang kedua yaitu penyumbatan. Terjadi bila dua bagian logam mengalir bersama, tetapi terdapat perbedaan suhu pembekuan antara keduanya. Penyebabnya sama dengan pembekuan dini. Yang ketiga yaitu butiran dingin atau cold shot. Percikan yang terjadi pada saat penuangan menyebabkan terbentuknya gelembung padat dan terperangkap dalam cetakan. Untuk menghindari hal tersebut harus dirancang prosedur penuangan dan sistem saluran yang masuk lebih baik. Yang keempat, rongga penyusutan atau shrinkage cavity. Cacat yang terjadi akibat pembekuan yang tidak bersamaan sehingga sebagian logam cair masih tertinggal dan membeku belakangan. Ini sering terjadi dekat bagian atas cetakan. Yang kelima, mikroporositas adalah kekosongan kecil yang menyebar dalam coran akibat penyusutan pembekuan logam cair yang terakhir pada struktur dendritik. Yang terakhir yaitu keretakan atau hot tearing, ataupun bisa juga disebut dengan lain hot cracking. Terjadi pada tahap akhir dari cetakan. Tetapi ada bagian yang masih melekat sehingga terpisah dari coran. Kesimpulan yang bisa diambil adalah faktor-faktor yang berpengaruh atau merupakan proses dari pengecoran antara lain adalah yang pertama, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. Kedua, terjadinya perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam cetakan. Yang ketiga, pengaruh material cetakan. Dan yang terakhir adalah pembekuan logam dari kondisi cair. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Fahlian dengan NIM 20013059. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.